Di pengadilan hari ini, mengenakan baju tahanan, pria yang dituduh melakukan pembunuhan brutal terhadap ibunya sendiri di dalam rumah mereka senilai 1,9 juta dolar di kota mewah Connecticut. Sebastian von Stockholm mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang sangat berbeda dari pemandangan indah New Canaan, Connecticut. Diduga, dia melakukan hal tak terpikirkan pada orang yang selalu mendukungnya. Selain detail cerita yang sulit dipahami, saya akan memberitahukan apa yang dia katakan ke petugas 911 dan menunjukkan profil online aneh yang diduga dibuat oleh tersangka pembunuh ini, serta apa yang bisa kita pelajari tentang pikirannya dan kehidupannya. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Seorang pria berusia 20 tahun dari Connecticut berteriak mama saat polisi menemukannya di rumahnya. Saat mereka datang, setelah dia menelepon dan mengaku membunuh ibunya dengan palu, inilah pria yang menurut polisi menelepon mereka dan diduga membunuh ibunya. Sebastian von Stockholm berusia 20 tahun dan tinggal dengan ibunya di rumah hampir 2 juta dolar di New Canaan, Connecticut. New Canaan sendiri merupakan daerah elit di Connecticut dengan banyak warga kaya dan tingkat kejahatan rendah. Seperti yang Anda bayangkan, cerita ini mengguncang komunitas itu. Sebelum membahas apa yang diduga dikatakan von Stockholm kepada petugas dan polisi saat malam dia dituduh membunuh ibunya, serta tindakannya di pengadilan hari ini, saya ingin menjelaskan apa yang kami ketahui tentang dia dan korban, yaitu ibunya. Sebastian von Stockholm kini tinggal dengan ibunya, Laura Williams, dan berusia 55 tahun. Dia tumbuh di Virginia, lalu tinggal di Connecticut. Saudaranya bilang kepada Hearst Connecticut Media bahwa dia menjual barang antik mewah dari rumah. Dan saudaranya juga mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang akan dia gambarkan sebagai orang yang berambisi. Saudaranya bilang dia pernah pacaran dengan pemilik restoran terkenal, Dirk von Stockholm, ayah Sebastian, tapi mereka tak pernah menikah. Sepertinya Sebastian von Stockholm atau ibunya, Laura Williams, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Inilah yang membuat kisah seperti ini sulit dipahami. Terkait putra mereka, Sebastian von Stockholm, tersangka kasus ini, kami masih mencari info lebih lanjut tentangnya. Dia tampaknya tidak terlalu aktif di media sosial, kecuali satu situs web yang memberi kita sedikit gambaran tentang pikirannya. Mungkin saja, lihatlah ini. Kami menemukan profil online milik Sebastian. Ini ada di sebuah situs web bernama Rumis. Anggap saja seperti Tinder atau Bumble, tapi untuk orang-orang yang hanya mencari teman sekamar. Ini adalah profil von Stockholm yang diduga di mana ia mencantumkan pekerjaannya sebagai buser. Sekarang ada bagian untuk menulis sedikit tentang diri sendiri. Inilah yang diduga ditulis Sebastian. Tertulis kutipan, "Hai, ini Seb. Saya juga tidak tahu siapa lagi yang akan sekolah dengan 4 Sebastian lain atau bertemu orang yang menamai anaknya seperti saya. Saya dikenal dengan nama laki-laki umum. Kalau orang tua ingin menamai anaknya Sebastian, siapa yang bisa melarang?" Dia mengatakan dirinya pria biasa, bertubuh tinggi dan sedang mempertimbangkan kuliah lagi. Dia kemudian berkata, kutip, "Saya seorang gamer meskipun tidak sebesar yang saya coba ceritakan ke orang-orang. Memang sulit berhenti dan beristirahat. Saat sudah asyik bermain game, kita semua pernah mengalaminya. Kita hanya perlu menjaga kebiasaan itu dengan sering mengecek waktu." Dia juga mengatakan suka novel grafis. Dia juga mengatakan, kutip, "Saya memang mencentang ramah ganja, tapi dengan banyak pertimbangan untuk lebih santai dan perlahan-lahan mengurangi merokoknya. Jika aku kecil disuruh berhenti, dia akan menerimanya dengan baik. Tapi sekarang aku sadar kalau ini membuatku terikat pada utang lama karena pengeluaran yang tidak masuk akal seperti untuk gaming yang seharusnya diawasi." Dia mengakhiri, dan ini penting karena akan aku bahas lebih lanjut dengan ahli nanti, yang mengatakan bahwa ini adalah bagian yang sangat penting dari hal ini. Dalam upaya memahami siapa sebenarnya Sebastian von Stockholm, dia mengakhiri dengan mengatakan kutipan, "Aku tidak membahas semua hal dasar, tidak ingin ini berlarut-larut menjadi halaman-halaman dan kemudian bab-bab yang dibuat menjadi paragraf-paragraf panjang, tapi menjadi satu buku yang aku tahu tidak akan terjual satu pun.
Tapi aku selesai menahanmu di sini, kamu boleh pergi. Kutipan selesai. Sekali lagi, ini adalah deskripsi untuk seseorang yang ingin berbagi tempat tinggal sebagai teman sekamar. Dan dia memberikan deskripsi yang sangat-sangat panjang. Itu berlanjut ke beberapa masalah yang sedang dia alami dalam hidupnya. Paman Sebastian mengatakan kepada Stanford Advocate bahwa Williams dan putranya sering berdebat soal pilihan hidup Sebastian. Tapi dia juga mengatakan bahwa Laura Williams, korban dalam cerita ini, ibu dari Sebastian von Stockham, bahwa dia melakukan segalanya untuk mendukung putranya dalam apapun yang dia lakukan dalam hidup. Dengan banyak dukungan, apa yang terjadi selanjutnya jadi sulit dipahami. Itu inti pembicaraan kita hari ini. Polisi dipanggil ke rumah di New Canaan pada 24 Oktober menurut catatan yang didapat hukum dan kejahatan. Itu terjadi larut malam sebelum tengah malam. Polisi menyebut pejalan kaki mendengar suara memanggil mama. Saat polisi datang, mereka menemukan Williams sudah meninggal di jalan masuk. Polisi mengatakan mereka melihat, kutip, trauma benda tumpul di sisi kiri kepalanya, tengkorak retak, dan genangan darah di samping kepala. Ada palu yang berlumuran darah di dekat kepalanya. Polisi mendekati rumah dan melihat Sebastian di dalam sedang menelepon sambil duduk di lantai. Saat polisi membuka pintu, mereka menyadari telepon terhubung ke layanan darurat. 911. Sebastian diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Salah satu petugas mulai menulis. Saat menyuruh petugas lain menggeledah rumah, Sebastian berkata, dia sudah mati. Polisi bertanya pada Sebastian soal keterlibatannya, dia menjawab, menurutmu terlihat seperti apa? Lalu berkata, kutip, saya yang melakukannya. Menurut polisi, pernyataan ini dibuat setelah dia dibacakan hak-hak Mirandanya. Sekarang, Sebastian diduga berkata, kutip, saya mengambil nyawa ibu saya lalu berkata, kutip, saya mencoba menggunakan pisau, saya mencoba menggunakan palu, dan saya menggunakan tangan saya. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, kutip, dia tidak akan bangun, dia tidak akan. Polisi mengatakan ketika von Stockham masuk ke dalam mobil polisi, dia menjadi emosional dan menangis, diduga mengatakan, saya sudah menjadi masalah sejak saya lahir, saya tidak punya waktu untuk mengurangi tekanan pada diri saya. Saya ingin semua tekanan itu, ingin dihancurkan. Dia juga berkata kepada para medis yang memeriksanya, kutip, saya layak menderita. Polisi menemukan Laura Williams di jalan masuk dan juga menemukan tempat kejadian perkara di dalam rumah. Selamat pagi, Yang Mulia. Tuan von Stockham telah mengajukan permohonan layanan pembela umum. Hari ini, Sebastian von Stockham hadir di pengadilan Connecticut. Penampilannya hanya sekitar 5 menit. Tersangka menunjukkan sedikit emosi. Dia benar-benar hanya menunduk sepanjang waktu saat pengacaranya berbicara dengan hakim. Anda bisa melihatnya di sana, bertubuh tinggi dengan baju tahanan oranye. Pengacara mengatakan bahwa von Stockham memenuhi syarat untuk mendapatkan pembela umum dan sidang berikutnya untuk von Stockham akan menjadi sidang penetapan dugaan pada tanggal 2 Januari. New Canaan lagi, ini adalah jenis tempat yang biasanya tidak mengalami kejadian dan kejahatan seperti ini. Dan seorang mantan teman sekelas von Stockham mengatakan kepada TMZ bahwa Sebastian von Stockham pernah mengambil kelas forensik saat di sekolah menengah. Itu termasuk analisis percikan darah dan membongkar tempat kejadian perkara palsu seolah-olah mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Sekarang, teman sekelas itu juga mengatakan kepada TMZ bahwa von Stockham dikenal sebagai seseorang yang canggung secara sosial. Von Stockham ditahan dengan jaminan $2 juta dan tetap di penjara Connecticut hingga sidang 2 Januari. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah Sherry Botwin, pekerja sosial klinis berlisensi dan ahli trauma. Terima kasih telah hadir di Law and Crime. Saya tahu ini benar-benar kasus yang menyedihkan, kasus yang traumatis dalam banyak hal. Saat membaca laporan polisi ini, maksud saya tersangka Sebastian von Stockham tampaknya membuat banyak pernyataan. Maksud saya, dia sudah mengakui dan menjelaskan semuanya kepada petugas. Sebagai ahli di bidang ini, apa yang Anda lihat saat membaca laporan polisi dan pernyataannya? Melihat apa yang dia katakan dan bagaimana dia mengakui kesalahannya, jelas ada tingkat kesadaran. Tapi saya juga merasakan bahwa dia benar-benar dalam keadaan syok, hampir seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Jadi ketika kau melihat pernyataan yang dia buat, saya berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar sepenuhnya sadar dan terjaga?
Ataunya apakah ini salah satu situasi di mana setelah kejahatan terjadi, dia baru menyadarinya? Apa yang terjadi sekarang, di mana jelas ada pernyataan-pernyataan ini, bagaimana Anda menentukan apakah pada saat itu dia mengalami suatu episode, atau jika itu adalah sesuatu yang Anda tahu, jelas dia tahu apa yang dia lakukan saat dia melakukannya. Disinilah kami benar-benar membutuhkan dia untuk menjalani evaluasi psikologis dan psikiatris secara menyeluruh. Nggak ada begitu banyak pertanyaan yang saya miliki saat membaca cerita ini tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran pria ini. Apa latar belakangnya? Bagaimana hubungannya dengan ibunya? Apakah ada latar belakang tertentu dalam keluarganya? Apakah ada anggota keluarga lain? Pernah ada anggota keluarga lain yang didiagnosis dengan hal-hal seperti skizofrenia? Berbagai jenis gangguan kesehatan mental yang jika tidak diobati bisa menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti itu. Karena di satu sisi, dia membuat pernyataan-pernyataan ini di mana dia, maksud saya, dia berbicara tentang menggunakan palu. Sulit untuk Anda tahu, memikirkan hal itu. Dan Anda tahu, dia berkata, saya melakukannya. Dia sudah mati. Anda tahu, dia membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi kemudian, yang juga menarik perhatian saya, dia berkata sesuatu seperti, saya sudah menjadi seorang yang gagal sejak awal. Tekanannya membuat saya hancur. Ketika berbicara tentang seseorang, dan apakah mereka bisa berargumen bahwa ini adalah masalah kesehatan mental, itulah alasan mengapa ini terjadi. Bukan karena alasan lain. Bagaimana membuat pernyataan seperti itu tentang masa lalunya dan mungkin kekecewaan dalam hidupnya? Bagaimana hal itu bisa memengaruhi pembelaannya? Jadi selama gue perlu diingatkan, jika dia akan mengaku tidak waras, dia harus menunjukkan kepada pengadilan bahwa dia benar-benar tidak punya kesadaran, tidak memahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, fakta bahwa dia jelas memiliki masalah kesehatan mental. Udah saya kalkulasi bagi saya belum pernah bertemu dengannya. Tapi ketika dia berbicara tentang perasaan gagal itu, terdengar seperti dia adalah seseorang yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang sangat rendah. Jelas mungkin saja ini adalah seseorang yang memiliki banyak masalah kesehatan mental. Apakah dia tidak waras saat melakukan kejahatan itu? Sulit dikatakan, karena saya punya satu pertanyaan. Ketika dia mulai menyerang ibunya dan dia melihat bahwa dia menyakitinya, apakah dia tidak melihat ibunya berteriak kesakitan atau darah berceceran di seluruh ruangan? Apakah dia benar-benar akan melihat itu? Atau ada sesuatu di otaknya yang mengatakan kepadanya, kamu harus terus melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Lalu dia terbangun dari seperti mimpi buruk dan menyadari apa yang telah dia lakukan. Jadi ada begitu banyak identitas masalah kesehatan mental yang bisa dialami seseorang yang dapat menyebabkan perilaku seperti ini. Yang perlu kita cari tahu sedolah, siapa sebenarnya gangguan kesehatan mental yang dia alami, apa diagnosisnya. Apakah dia punya riwayat kekerasan? Jelas dari apa yang kita baca, tidak ada riwayat. Tapi itu pun tidak berarti dia benar-benar tidak punya riwayat. Ini terasa seperti kasus seseorang yang tersesat di tengah keramaian. Seseorang yang mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda peringatan bahwa ada gangguan kesehatan mental yang serius. Mana tidak ada catatan, nggak pernah ada intervensi. Dewey satu-satunya sama akan mengetahui hal ini khasnya adalah ketika dia menjalani pemeriksaan yang benar-benar menyeluruh oleh seorang psikiater yang sangat terampil yang bisa mencari berbagai ciri. Itu akan membantu kita memahami apakah dia benar-benar tidak waras atau dia hanya pria yang sangat tidak sehat dengan masalah kesehatan mental lainnya. Ketika berbicara tentang misalnya pembelaan karena gangguan jiwa, dan misalkan saja dia didiagnosis dengan semacam gangguan di mana ada contoh kekerasan dan kita belum tahu itu, tapi apakah itu cukup untuk pembelaan karena gangguan jiwa atau harus ada bukti spesifik pada saat itu bahwa dia benar-benar tidak waras dibandingkan dengan dia sudah lama berjuang dengan masalah-masalah ini? Mungkin juga ada beberapa anekdot di sepanjang jalan. Maksud saya, apa yang dibutuhkan dalam kasus pembunuhan ini? Jika persidangan benar-benar berlangsung sejauh itu, apa yang sebenarnya harus dibuktikan agar dia bisa mendapatkan pembelaan itu? Dari yang kayak pahami harus dibuktikan bahwa saat dia melakukan tindakan ini, tindakan yang mengerikan ini, dia benar-benar tidak waras. Itu akan sulit dan saya membayangkan tim pembelanya pasti ingin mengejar hal itu.
Tapi bahkan jika dia mengalami delusi, halusinasi, bahkan jika dia didiagnosis dengan sesuatu yang melibatkan psikosis dalam diagnosisnya, agar dia bisa mengekspos pembelaan bersalah atau tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, mereka harus membuktikan bahwa pada saat melakukan kejahatan terhadap ibunya, dia memang mengalami gangguan jiwa pada momen-momen spesifik itu. Saya yakin jaksa dan pembela di banyak persidangan Anda akan melihat, maksud saya, jelas jaksa penuntut akan menghadirkan seorang ahli yang mendukung teori mereka, lalu pihak pembela juga akan mencari seseorang yang mendukung teori mereka. Ketika membahas diagnosis seseorang, menelusuri pernyataan ini untuk memastikan apakah dia benar-benar punya masalah kesehatan mental kredibel untuk pengadilan. Siapa orang yang memutuskan hal itu? Itu akan menjadi psikiater yang terampil, namun perlu diingat, bukan hanya psikiaternya, tapi juga tes-tes yang dilakukan yang membantu menemukan jawabannya. Jadi ketika kamu bekerja dengan mungkin seorang psikiater forensik atau seseorang yang benar-benar terampil menangani orang dengan masalah kesehatan mental berat seperti skizofrenia, gangguan bipolar, mereka akan tahu pertanyaan apa yang harus diajukan, tes apa yang harus diberikan kepadanya untuk benar-benar menentukan apakah ini kasus kegilaan atau ini kasus seseorang yang sedang tidak sehat. Jadi sangat penting bagi mereka, jaksa penuntut, tim pembela, mereka benar-benar harus memperhatikan siapa yang melakukan evaluasi. Tidak pernah hanya satu orang yang memberikan pendapat. Informasi yang kami dapatkan dari terdakwa bersama dengan keahlian seorang psikiater, itulah yang membantu kami untuk mengambil kesimpulan. Bahkan jika seseorang sedang tidak sehat dan tahu apa yang dia lakukan saat itu, jelas melakukan hal seperti ini pasti ada yang salah. Dia menghadapi tantangan hidup hingga akhirnya dengan sedih diduga mengambil nyawa ibunya sendiri. Tapi bagaimana mungkin kondisinya yang tidak sehat dan masalah-masalah itu masih bisa dijadikan pembelaan untuknya? Bagaimana menurutmu? Misalnya, apakah dengan menghadirkan seorang ahli yang bisa membicarakan tantangan-tantangan ini? Bagaimana hal itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin jika dia harus menghadapi juri dan mereka membuat keputusan, setidaknya itu bisa menjadi sesuatu yang mendukungnya. Menurutku, karena jelas negara bagian akan memiliki begitu banyak bukti dalam kasus ini yang memberatkannya bahwa dia memang melakukannya. Maksudku sini pada dalam kasus jika dia tidak dinyatakan tidak waras, dia akan didakwa dengan pembunuhan. Hal ini menjadi penting ketika kita memasuki tahap penjatuhan hukuman dan hakim atau juri, tergantung pada negara bagiannya, harus memutuskan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan. Faktor-faktor yang meringankan, hal-hal yang akan diwajibkan hakim untuknya jika dia dijatuhi hukuman penjara, juri mungkin akan memiliki, saya bayangkan, sedikit empati atau simpati padanya jika mereka mengetahui bahwa ya dia benar-benar memenuhi kriteria untuk depresi berat atau gangguan kepribadian antisosial atau hal-hal lain seperti itu. Tapi jika mereka tidak bisa menyatakan dia tidak waras, dia akan dijatuhi hukuman penjara. Saya sih hanya, walau sabsirabat shebi mahasim kaimi masalah kesehatan mental, jika itu yang kita temukan sebagai bagian dari ini atau dalam kasus curi, apakah mereka punya suara dalam tingkat hukuman yang dijatuhkan? Semua ini adalah faktor-faktor yang menurut saya akan menentukan berapa lama atau seberapa lama seseorang akan dijatuhi hukuman penjara, seberapa berat hukuman yang akan diberikan. Tapi Chris, ini salah satu situasi di mana rasanya sudah terlambat. Dia sudah melakukan kejahatan itu, ibunya sudah tidak. Bahwa kita juga perlu mendengar dari beberapa anggota keluarga lainnya, di mana saya membayangkan itu akan menjadi bagian dari kasus untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Sebastian dan apa saja yang terjadi sebelum kejahatan itu dilakukan. Saya tahu dia tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Usianya 20 tahun, baru lulus sekolah menengah atas New Canaan. Connecticut adalah kota bagus dan jarang ada kejahatan. Jadi ini tempat yang mengejutkan untuk kejadian ini. Seberapa umum seseorang yang mungkin sedang berjuang dengan masalah yang belum terdiagnosis? Kita juga belum tahu banyak soal riwayat kesehatan mentalnya saat ini. Tapi tetap tidak ada catatan kriminal. Setahu kami, tidak ada informasi soal masalah di masa lalu selain dia hanya canggung secara sosial di sekolah menengah yang juga dialami banyak anak. Maksud saya, seberapa umum seseorang yang sebelumnya tidak pernah berurusan dengan penegak hukum, lalu tiba-tiba berada dalam situasi seperti ini, di mana dia dituduh melakukan kejahatan mengerikan terhadap orang yang tinggal bersamanya, yaitu ibunya sendiri.
Cuma sebenarnya mainlah yang saya pikirkan saat mendengar cerita tentang kekerasan senjata, remaja menembak di sekolah, atau melakukan kejahatan pada orang tua mereka. Saya tidak tahu statistiknya atau seberapa sering ini terjadi, tapi saya bisa memberitahu hal ini. Ketika kita memiliki seorang remaja atau dewasa muda yang sedang mengalami masalah kesehatan mental apapun, dan ada dorongan untuk bunuh diri atau membunuh orang lain dalam bentuk apapun dan tidak ada yang tahu, inilah risiko yang kita ambil, inilah akibatnya. Akibatnya inilah jenis kicik yang saya berharap bisa membangunkan komunitas dan benar-benar mengingatkan orang-orang bahwa masalah kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat. Hanya karena seseorang belum pernah bermasalah dengan hukum atau tidak punya riwayat terapi, percobaan bunuh diri, atau melakukan kejahatan, bukan berarti setiap orang yang tinggal di jalan itu, di lingkungan itu, semuanya baik-baik saja. So, jadi disinilah pentingnya kesadaran, edukasi tentang kesehatan mental dan gagasan bahwa jika kita mengabaikan masalah kesehatan mental dan kita seolah-olah meremehkan dampak yang muncul karena masalah itu tidak ditangani. Inilah cerita-cerita yang akan terus kita bicarakan. Ya, saya tahu beberapa sudah pernah kita bahas di acara ini. Dan saya teringat pada orang-orang yang seperti dalam kasus ini Laura Williams, saya tahu kakaknya pernah bilang bahwa dia selalu mendukung putranya dalam segala hal yang dia lakukan. Tapi mereka juga sering berdebat tentang, kamu tahu apa yang dilakukan putranya dalam hidup dan lain sebagainya. Betapa berbahayanya tinggal dengan orang yang mungkin punya masalah kesehatan mental belum terdiagnosis. Mungkin kita tidak tahu, dan sayangnya tidak akan pernah tahu seberapa banyak. Saya rasa dia cukup tahu tentang masalah putranya, dan saya tahu saya sudah memberikannya padamu. Situs web teman sekamar ini, yang seperti Tinder untuk mencari teman sekamar, kalau kamu sedang mencari teman sekamar. Lalu dia punya profil di sini, dan deskripsinya saja sudah cukup berat untuk dicerna. Dan menurutku kamu bisa lihat, dan ini pendapatku yang tidak profesional, seseorang di sini sedang berjuang. Mungkin ini karena canggung sosial. Dia bicara tentang menggunakan ganja, dan itu sebenarnya satu-satunya kamu tahu semacam mengobati diri sendiri dengan ganja. Sangat suka video game. Apa yang kamu tangkap dari... Kamu tahu, jika sedang cari teman sekamar, itu deskripsinya jelas menonjol bagimu. Yang paling menonjol bagiku setelah mendengar kejahatannya adalah paragraf terakhir. Saat dia berbicara tentang bagaimana dia bisa menulis berlembar-lembar, lalu dia berkata kepada pembacanya, kamu bisa berhenti membaca sekarang. Aku hampir merasa menangkap semacam kekosongan, semacam kesepian dan ketidakamanan. Itu sangat menarik perhatianku. Menurutku dia sangat bertele-tele di paragraf-paragraf sebelum paragraf terakhir itu. Dan disampaikan kalau langkueku misalnya bilang ke anakku, kamu mau cari teman sekamar? Lalu dia bertanya, gimana menurut ibu tentang orang ini? Aku akan bilang, orang ini terdengar seperti tidak sehat. Aku membacanya setelah mendengar kejahatannya. Tapi inilah yang terjadi ketika kita teredukasi tentang kesehatan mental. Aku melakukan ini sebagai pekerjaanku kan. Dan masih ada hal-hal yang mungkin tidak aku lihat. Tapi yang bisa aku rasakan saat aku membaca deskripsinya tentang dirinya sendiri adalah dia terasa bagiku seperti seseorang yang sama sekali tidak punya jati diri dan tidak merasa berharga. Dia berpikir ke audiens, kamu bahas menutup profil ini atau lanjut ke halaman berikutnya. Rasanya seperti kamu bukan hanya sebuah halaman di sebuah situs web. Kamu adalah seorang manusia sungguhan. Ya, tidak. Dan itu poin yang sangat bagus. Karena, kamu tahu poinmu sebelumnya tentang, sayangnya, kita pernah melihat penembak massal di sekolah dan itu sangat berbeda saat membahas kejahatan. Namun, ada semacam, saya merasa seperti seringkali kita kembali ke pria muda usia 20-an, di mana setiap generasi punya tantangan masing-masing. Tapi itu sepertinya sering muncul. Apakah Anda melihat, saya rasa, garis-garis paralel dalam kasus ini? Mungkin hanya dengan jelas, kekerasan yang muncul entah dari mana, pria berusia 20-an, dan kemudian hanya kekosongan ini, sepertinya yang dia miliki. Hampir seperti situs web teman sekamar, saya tidak tahu itu teriakan minta tolong atau bukan, tapi sepertinya ini semua tentang diri saya. Oke, lanjut saja. Iya, rasanya semacam teriakan minta tolong yang tidak disengaja dan juga terasa seperti salah satu teriakan minta tolong yang sangat halus. Kebanyakan orang tidak membacanya lalu bertanya apa dia benar-benar baik-baik saja. Mereka hanya membaca dan berkata, oh, aku merasa tidak ingin tinggal dengan orang seperti itu. Meski mungkin belum sadar tandanya.
akan Mike katakan yang adalah aku bekerja dengan orang-orang yang memiliki anak-anak yang usianya sekitar usia 7, 8, 9 tahun. Beberapa tanda yang kita baca tentang Sebastian ini mirip dengan anak usia 10 atau 11 tahun yang mulai menunjukkan kemarahan, ledakan emosi, dan kurang percaya diri. Semua ciri berbeda ini. Saat Cheeseburger evaluasi Sebastian, aku harap menurutkan Moore benar perhatikan hal itu. Mungkin dia tak pernah bermasalah atau didiagnosis apapun, namun jika melihat ke belakang, adakah tanda-tanda peringatan? Aku berharap jika mereka bicara dengan anggota keluarga lain yang mengenalnya, kita bisa menemukan sesuatu. Karena aku sekali lagi, Fani, setelah satu kesan yang sudah terjadi, baginya rasanya sudah terlambat. Namun, belum terlambat bagi orang lain di rumah yang berpikir melakukan hal serupa seperti Sebastian. Kita masih bisa mencegah ini terjadi pada orang lain ke depannya. Tidak, itu poin bagus. Karena terlalu sering kita mendapati diri kita, membicarakan cerita-cerita seperti ini dan tanda-tanda peringatan serta semua itu. Dan sekali lagi mungkin sudah terlambat untuk dia, tapi semoga ada sesuatu dari cerita ini yang bisa membantu memberikan tanda peringatan kepada anggota keluarga, komunitas. Karena kasus-kasus seperti ini tampaknya terus berlanjut. Sherry Botwin, sangat senang bisa menghadirkan Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah membahas cerita ini bersama kami, pekerja sosial klinis berlisensi dan ahli trauma. Senang sekali bisa berbicara dengan Anda. Terima kasih. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime, langganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.